ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin tanya, silakan bisa chat di sini langsung ya. Chat di sini langsung, nanti ada tampilannya langsung kita bacakan nanti. Jadi buat teman-teman silakan dipersiapkan sebelum kita mulai ya. Halo Bu Indri, boleh di apa? Bu Indri boleh apa? Tahu Bu Indri dari mana ini Bu Indri? Bu Indri dari mana ini? Dari Kendal. Dari Kendal Bu Indri. Di Pun. Purin. Oh ya, di Purin. Putus-putus masukannya. Oh, putus-putus. Sebentar. Iya. Bu Indri, ini katanya Mas Lulu, katanya Bu Indri siap untuk baca puisi ini. Karyanya banyak, boleh baca puisi sebentar ini Bu Indri. Buat teman-teman di sini, ini ada teman-teman dari Papua, ada Mas Sigit sendiri dari, ada yang lain juga. Baca puisi. Iya, silakan. Baca puisi. Oh, aduh. Sebelum kita mulai. Yang lain baca puisi, aduh. Bentar, saya berikan. Puisi saya sendiri ya, Mas Abraham ya? Ya, kalau boleh puisi sendiri, Bu. Oke. Hah? Iya. Oke. Ini sambil nunggu teman yang mau nanya ya? Iya, Bu, sambil nunggu teman-teman yang nanya. Oke, nyari kerepen dulu. Seolah-olah di konten televisi itu ada apa iklannya gitu, Bu. Ada sesi entertainnya. Suaraku jelas ya, Mas? Jelas banget, Bu. Bagus, Mbak. Suara jelas? Ya. Bagus. Oh, berarti oke. Aku udah baca, cuman aku mulai ya, Mas ya. Semoga teman buka. Oke. Kota Rada. Kedengaran, Mas? Kedengaran? Oke. Aku mulai lagi. Kota Raja. Mengenang pertemuan sesudah perjalanan jauh. Membasuh kaki ibu di ujung jalan tengah malam setelah turun hujan adalah pertempuran lilin jiwa tak terlihat sorot mata. Kota yang tak pernah tidur, yang selalu dan tertutupi irama naik pertar jarum jam setiap kesempatan.
yang tak pernah berubah meski kian padat dengan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel berbintang. Dan kita sepakat, tak hendak beranjak dari taman kota, menikmati gemerlap rama-rama berterbangan, mengitari sudut sunyi benteng istana, sebagaimana kesetiaan para abdi dalamnya, merawat warisan kejayaan masa lalu yang hingga kini masih terjaga. Entah, ini pertemuan keberapa setelah dari waktu tertipu banyak lampu. Kita sepakat saling menyembuhkan luka tanpa perdebatan tentang perbedaan ibadat, sebagaimana tentang cengsa pagi saat subuh usai, bahwa cinta adalah maafkan, bukan menyeterukan. Kendal, 26 Juni 2020, Indri Yusuf. Terima kasih. Tepuk tangan virtual buat Bu Indri sekali lagi. Terima kasih. Bu Indri tadi sempat menyimak ya. Tadi sempat menyimak diskusi sama Mas Sigit ya. Halo, Bu Indri. Tadi sempat putus-putus, sama aku nggak dengar gimana? Oke, Bu Indri, terima kasih. Silakan. Gimana? Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Sigit langsung, Bu Indri, silakan kita kasih waktu. Oke, iya, bener-bener. Terima kasih Mas Sigit. Salam kenal. Aku Purin Mas Sigit. Walaupun beli Kendal, tapi nya terjadi. Enggak nampak. Mas Sigit, salam kenal. Iya. Aku di Purin. Ya sudah 30 tahun di orang Kendal. Jadi KTP sekarang orang Kendal ya, bukan orang Blitar. Saya ingin bertanya tentang tadi ya. Aku tarik dengan Mas Sigit ketika membeli bambu dia. Bambu ditaruh di ruang kamar atau ruangnya tadi dan menjadi inspirasi menulis. Dari sebuah penampakan yang sederhana di mata kita ya, sekedar bambu gitu aja. Tapi ternyata dari bambu itu bisa muncul ide yang banyak, diksi yang sebenarnya, tetapi ketika ditulis menjadi lagu puisi itu luar biasa. Kadang aku kesal Mas seperti itu. Kadang aku melihat sesuatu yang ada di sekitarku seperti kasus sekarang ini ya, karena COVID-19 ini, banyak anak-anak yang tidak sekolah, kemudian aku murid yang setiap datang ke rumah. Ini bagiku adalah sesuatu yang luar biasa yang aku banyak sekali ingin aku tulis tentang protes Bu Indri, apa kok tepinya kok nggak masuk dan semacam. Aku kesulitan untuk merilis apa yang ada tentang ini. Jadi kan aku kesulitan menemukan itu ya. Idenya di kepala banyak, hanya untuk merilis aku kesulitan. Gimana ini? Triknya Sigit gimana untuk ini bisa merilis apa yang ada di benak? Sebenarnya itu adalah ungkap dari rasa yang kita lihat, dari apa yang kita lihat, kita rasakan diri, hanya merilis dalam bentuk kata. Itu Mas Sigit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indri. Mas Sigit, langsung kita lanjutkan ya. Kita buka ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Mas Sigit silakan bisa dijawab dulu Bu Indri sebelum pertanyaan-pertanyaan. Ini udah banyak sekali nih yang masuk Mas. Bu Indri tadi soal perihal bambu tadi Mas. Bambu cara apa menafsirkan apa membuat ada error. Silakan.
Oh, ada error Halo. ini. Oh iya ya, bentar Mas Sigit. Udah lancar? Lancar Mas Sigit? Halo. Halo Mas Bisa, Sigit. aku di HP ku bisa di ini. Oh iya, ya, sambil menunggu Mas Sigit prepare untuk kelancaran ngobrol kita, sambil saya bacakan dari teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada dari Teh Dewi Suryani tadi ya, Dewi Suryani, bagaimana perkembangan sastra anak? Tenang, bisa diskusi dengan Mas Sigit. Terus keren Mas, mau sharing dikit. Mas, iya, udah aman ya? Oh, aku pakai HP ya. Oh iya, siap. Aku pakai HP ya, karena tadi ada error di laptop. Jadi kalian bisa lihat Swiss nih gratis ya di belakang. Wah, Swiss nih. lihat lebih jelas sedikit Mas. Biar tahu semua. Aduh, ini pakai HP ya. Aku tadi pertanyaannya aku lupa ya, belum dengar ya, apa ya? Pertanyaan tadi kira-kira pohon bambu, untuk menafsirkan pohon bambu di kamar itu Mas. Cara menampakkan menjadi sebuah puisi dengan media objeknya pohon bambu gitu. Kira-kira seperti apa kisi-kisinya cara dari Mas Sigit untuk menampakkan menjadi sebuah puisi? Aku nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Yang jelas bahwa aku ada kerinduan dengan kampung halaman gitu. Saat aku menulis sesuatu itu, kalau bisa aku ada di dekat kampung halaman itu gitu. Dan pohon-pohon saya cari di sini yang mirip dengan di negeri sendiri itu pohon bambu gitu. Dan ketika pohon bambu saya masukkan di dalam rumah itu, jadi ada dua. Satu, saya ingin mendekatkan dengan kampung halaman. Tentu saja akan sedikit berbeda diksinya. Yang kedua, aku membuat eksperimen di situ karena tidak ada koma titik tadi itu ya. Jadi apa ya? Kerinduan dan eksperimen itu di situ. Gitu. Dan saya coba ternyata dimuat di Bali Post. Gitu. Itu aja yang bisa saya ceritakan. Oke Mas Sigit, kira-kira itu ya Bu Indri untuk jawaban dari Mas Sigit. Kita lanjut kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman berikutnya ya Mas. Saya bacakan sebentar. Silakan. Ini ada dari Reza Maulana ini Mas. Siapa penyair puisi saat ini yang naik daun? Reza di Jogja, asal Kaliwungu. Silakan kita dijawab langsung sama Sigit. Kira-kira siapa? Kalau aku kalau di sini di Swiss aku lebih mengikuti prosa ya daripada penyairnya ya. Kalau yang prosa saya tahu, namanya Alek Kapus. Alek Kapus itu seorang pengarang yang cukup produktif di sini ya. Kalau kalau penyair aku nggak begitu tahu ya. Yang terutama yang baru-baru ini karena apa ya? Problemnya untuk mencari tahu buku puisi itu di toko buku itu sama dengan di Indonesia. Buku puisi ini sulit dicari di sini. Kalau di Indonesia kan buku puisi juga ada di rak, di pojokan, di bawah itu ya kadang-kadang kan. Ya enggak. Hampir dikatakan sulit dijual kan gitu. Yang lebih mudah adalah prosa, buku-buku prosa. Jadi aku tidak begitu mengikuti, tapi saya mengikuti, artinya juga memotong-motong puisi kecil. Saya gantung di pinggir danau itu puisi-puisi zaman dulu ya, penyair-penyair dari Swiss. Misalkan ada siapa ya namanya, Turemat itu juga ada nulis puisi meskipun dia prosais tapi nulis puisi. Terus Andreas Gross itu dari sini masih hidup, aku tahu dia nulis puisi juga dan puisinya tak gantung. Jadi yang aktual, yang paling aktual saya belum tahu, Mas. Maaf ya. Oke Mas, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dewi Suryani. Bagaimana perkembangan sastra anak? Senang bisa diskusi dengan Mas Sigit. Bagaimana perkembangan sastra anak
ya barangkali di Swiss sama di sini ya. Barusan aku nonton video YouTube ya tentang komodo ya. Itu film di TV di Indonesia tentang TV untuk anak-anak, binatang untuk anak-anak kira-kira seperti itu ya. Tiba-tiba temanya komodo itu dia moderatornya bercerita untuk anak-anak ini loh komodo. Ternyata itu kru TV-nya itu bawa kambing itu. Dilempar kambing terus kambingnya dimakan komodo secara brutal gitu. Seperti itu di Swiss nggak mungkin ada. Karena apa? Kebrutalan itu betul-betul dijaga, gitu. Betul-betul dijauhkan. Gitu. Itu tema ke anak-anak. Gitu. Kalau dari buku kemasan anak-anak ini menarik juga. Kalau di masih mabuk nggak perlu itu. Kalau yang sudah lalat itu nanti jadi indukan. Halo Mas Ipan, tolong di mute sebentar ya Mas Ipan. Ya, itu salah satu aja. Ya, banyak yang sudah. Halo Mas Ipan, bisa di mute dulu biar Mas Sigitnya lancar untuk ngobrolnya. Oke, terima kasih Mas Ipan. Mas Sigit silakan dilanjut. Jadi gini, aku bicara tentang kemasan buku anak-anak di Swiss. Wah, di sini memang sangat kreatif. Karena apa? Bukunya 3 dimensi kan. Begitu dibuka, itu ya kalau bentuk dinosaurus, ya dinosaurusnya betul-betul nongol gitu ya. Ya enggak? Buku-buku itu seperti itu. Jadi kemasannya betul-betul indah dan bagus itu ya. Misalkan buku berjudul Bis Kota gitu ya. Ya bukunya itu bentuknya ya bis gitu. Jadi secara optis anak kecil tuh belum bisa baca misalkan atau masih baru belajar baca, lihat buku bentuk bis, ya ini beli aja mama gitu kan gitu. Jadi dalam segi kemasan ya udah ini canggih betul ya. Jadi produksinya sangat modern dan sangat menarik lah. Jadi antar teks dan apa namanya dan ada visual-visual itu kan anak-anak kan harus visual gitu. Oke Mas Sigit. Mas Sigit untuk kameranya bisa dibuat landscape Mas biar kita lebih Oke. lihatnya lebih luas. Ya, aku agak kerepotan ini buatnya. Oke dah. Tak jauhin aja ya. Oke, gini. Oke. Sip. Oke Mas Sigit, ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, keren Mas, mau sharing dikit Mas, kira-kira berapa persen Mas Sigit mengenalkan atau mempopulerkan bahasa Indonesia dalam hasil karya puisi? Dari Mbak Sri Sujati. Itu Mas, bagaimana, berapa persen kira-kira Mas Sigit untuk mempopulerkan bahasa Indonesia di Swiss ini Mas? Oh, jadi begini ya, Mbak. Yang saya lakukan ini kan kecil-kecilan saja kan, ya enggak? Artinya kebetulan tahun 2015 ada book fair di Frankfurt, Indonesia sebagai tuan rumah kan gitu. Lah biasanya dari Frankfurt itu para penulisnya diundang ke Swiss juga. Aku pernah datang situ, satu Andrea Hirata, kedua Mbak Laila Kudori, berdua datang ke Swiss dan beberapa penulis Indonesia lain. Lah di situ di Swiss dia pamerkan buku terbitan yang ada terjemahan bahasa Indonesia, yaitu puisi lirik seluruh Swiss itu. Dan aku yang terjemahkan. Jadi andil saya sangat kecil sekali, apalagi ditanya persentase ya, sangat tidak ada apa-apanya, Mbak. Satu itu. Kedua, dalam jemuran puisi, acara jemuran puisi, itu selalu ada puisi bahasa Indonesia, ya enggak? Penyair-penyair Indonesia yang pernah saya tampilkan itu harus dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau bahasa Italia atau bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia dan bahasa Perancis. Jadi dua bahasa itu gabung jadi satu gitu. Misalkan puisi Wiji Tukul ya, saya punya bukunya Wiji Tukul dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Saya beli di Loan di Solo. Itu tak pasang semuanya gitu, tak pasang saya gantung di pinggir danau. Ketika ada orang Belanda datang masuk di arena itu, saya suruh baca dia dalam versi bahasa Indonesia dan saya membaca dalam versi Indonesianya. Jadi seperti itulah yang terjadi cara saya mengenalkan bahasa Indonesia pada publik Swiss yang dalam skop yang kecil. Itu loh. Makasih. Oke, keren banget itu Mas. Memperkenalkan bahasa Indonesia ya ke Swiss. Ini ada lagi pertanyaan dari Stianaka Andrian. Sependek pembacaan saya terhadap puisi-puisi Mas Sigit,
Misal dalam puisi berjudul Lelaki yang Menyangga Langit Jingga dan Perempuan Bertulang Bambu, didapati pilihan kata dengan nuansa alam. Di antaranya tepi laut, langit jingga, terjal tebing berkaki butiran ombak, suara alam tonggak randu, bambu, parit. Apa ini karena pengaruh sangat lekat dengan masa hidup saat di Boja? Yang susah move on saat sudah berpuluh tahun hidup di Swiss, hingga tadi mengisahkan harus menggotong pohon bambu di kamar. Atau semua ini terpengaruh dengan kegemaran Mas Sigit kerap keliling dunia menjelajah sudut-sudut alam berbagai negara. Terima kasih. Panjang banget pertanyaan Mas Nakat. Tapi cenderung ke diksi puisinya Mas Sigit tadi dua itu. Padahal naik ketemu atau takon ngono ya saya kira. Absen Mas, diseneni Mas Ulum. Jadi begini. Kalau saya menulis dengan nuansa Indonesia di lingkungan yang tidak Indonesia, maka saya harus menghadirkan suasana Indonesia. Gitu. Jadi ketika aku menulis sebuah prosa ya, saya nyetel Didi Kempot gitu. Didi Kempot, lagunya Didi Kempot Cidro itu kalau didengarkan di Jawa itu memang orang jadi melo gitu. Tapi lebih 20 kali melo kalau tidak ada di lingkungan itu gitu loh. Misalkan aku di sini ya enggak, menatap di luar itu rumah-rumahnya loteng ya enggak. Tidak ada yang joglo dan limasan misalkan ya enggak. Enggak ada orang lewat bawa dokar seperti di Kalibungu ya enggak. Kan enggak ada kan? Lah, jadi itu kalau dengarkan lagunya stasiun balapan gitu kan. Gitu aku tiba-tiba membayangkan stasiun kereta api di Swiss gitu ya. Di sana nggak ada orang jualan cengkelek misalkan ya nggak. Ada orang tukang becak nggak ada. Lah ini aku kadang-kala kalau nulis prosa, aku nyetel lagu-lagu Indonesia gitu supaya nuansanya ke sana. Masa aku nyetel lagu barat gitu kan. Jadi seperti itu. Masalah diksi-diksi alam itu mungkin ada benarnya karena aku kan di daerah pegunungan kan, di Boja Kendal itu kan di gunung, kalian kan di pantai ya toh. Jadi air bersih itu datangnya dari kotaku sebetulnya, dari gunung masuk ke tempatmu gitu ya. Itu kalau udah bayangkan di Swiss ini negara gunung. Jadi air bersih itu dari gunung larinya ke Belanda gitu ya. Belanda itu nggarap Kalibungu lah ya, dan Bojanya Swiss gitulah kira-kira. Oke, Mas. Itu pertanyaan dari teman. Ini ada lagi. Ini dalam pembelajaran puisi di SD, sama juga ya untuk puisi anak. Tapi saya bacakan ya. Ini dari Mbak Winarti Jepara. Dalam pelajaran puisi di SD, salah satu cara membuat dan mengartikan puisi adalah dengan membuat parafrase. Menurut Mas atau Mbak Mas ya, ini tanyanya ke Mas Sigit, berarti menurut Mas. Menurut Mas Sigit, apakah dengan membuat parafrase terlebih dahulu bisa dalam membuat puisi? Dan langkah yang paling mudah membuat puisi bagi pemula apa ya? Waduh, ini sebetulnya pertanyaannya diarahkan ke Mas Gunoto Sapari atau Mas Ahmad. Aku ini bagian jemuran puisi itu. Jadi kalau aku boleh mencomot ya proses kreatifnya Pablo Neruda ya dari Chile itu, dia bilang bahwa puisi itu tidak ada yang lebih baik dan lebih jelek. Seperti orang sedang memperbaiki sepatu di semir dan direparasi. Itu makin mengkilat, tapi ya tetap masih seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau aku sih, ada orang bilang judulnya dulu, parafrase dulu, atau nuansa dulu, atau kita tulis dulu apa yang tadi benak, langsung kita catat. Nanti kalau udah ada timing yang bagus, mood itu kita gelontorkan gitu ya. Kalau aku lebih cenderung spontan ya, spontan aja, apa yang ada di benak langsung ditumpahkan gitu ya, dituliskan. Dan saya ikuti beberapa lomba puisi itu seperti Republik Poci itu ya. Ya, saya masuk juga. Saya kadang-kadang curiga itu, lomba-lomba itu curiga mungkin karena alamat Swiss itu dikira keren gitu ya. Lain kali yang tak sebut Kalibungu biar nanti berpikir. Kadang-kadang mereka menilai geografi mungkin, wah ini jauh-jauh gitu. Padahal ya yang penting kan isinya. Itu curigaan saya aja ya. Itu aja, Mbak. Oke.
Ini ada yang mau tanya langsung ini, Mas. Mbak Dewi Suryani, silakan boleh di-unmute, boleh dibuka. Misal ingin tanya langsung dari guru PAUD pecinta sastra. Mbak Dewi Suryani, silakan. Halo, Mbak Dewi. Halo, selamat sore. Terima kasih. Ya, sebenarnya ini rasa kangen ya, karena saya kan alumni Bahasa dan Sastra IKIP Surabaya. Ya, jadi sudah beberapa tahun itu tidak aktif untuk sastra murni. Tapi karena saya juga punya TBM, saya juga punya saya mengajar di PAUD, jadi untuk kalau puisi itu masih bisa untuk anak-anak, sehingga saya tadi tanya untuk puisi sastra anak. Kemudian sastra yang saya geluti juga ini cerita-cerita anak. Barangkali ada semacam kok saya tertarik untuk misalnya kalau di Swiss apakah banyak juga beredar sastra anak, misalnya Dwi Bahasa gitu. Peningkatan absen. Oke. Sudah? Karena mumpung ketemu orang Swiss nih, saya kan bisa cerita pada anak-anak. Waduh, saya amazing banget bisa diskusi dengan Mas Sigit. Datang langsung ke Swiss ini. Terima kasih. Kalau apa namanya ya, dunia anak ini kan berbeda dengan orang dewasa, ya enggak? Saya akan cerita sedikit aja ya. Ketika Kafka, ya Franz Kafka, sastrawan Ceko itu berjalan-jalan di sebuah taman di Berlin, dia ketemu anak kecil yang menangis. Gitu. Anak kecil itu menangis, kemudian ditanya, kenapa kamu menangis? Gitu. Terus si Franz Kafka bilang, anak kecil itu belum bisa baca loh Mbak. Dia bilang, saya kehilangan teddy bear, gitu, boneka. Gitu. Oh, terus tiba-tiba Franz Kafka yang gila dengan fantasi, dia bilang, oh, teddy bearmu nggak hilang kok. Tadi ketemu saya di sana. Terus tiba-tiba anak kecil itu tidak menangis, berhenti menangis. Nah, terus Franz Kafka, sastrawan ini bilang, besok ketemu lagi di sini ya, saya akan bawa surat. Dia nurati pada kamu. Gitu. Terus betul-betul anak itu menangis, besoknya datang lagi, itu Franz Kafka pulang ke rumah cepat-cepat nulis surat itu. Seolah-olah dia atas nama boneka. Gitu loh. Nah, atas nama boneka. Terus datang lagi ini suratnya dari boneka itu. Padahal itu belum bisa baca itu, yang baca bapaknya. Itu berminggu-minggu surat fantasi atas nama boneka itu dibuat atas nama boneka tapi dia sendiri gitu, si Franz Kafka sendiri. Gitu. Maksud saya begini, tapi terakhir endingnya bingung ini. Lah pacarnya si Franz Kafka, udah kamu kenapain sibuk-sibuk membuat fantasi boneka? Kamu pergi aja ke toko boneka, belikan, kasihkan ini bonekamu udah pulang, gitu selesai. Tapi sebagai orang yang idealis dalam sastra, tidak mau yang pragmatis seperti itu. Dia inginnya, jangan dulu. Saya akan memberi wejangan yang terakhir. Wejangan terakhir begini, halo Katrina, namanya Katrina. Saya pergi dari rumahmu karena kamu telah melupakanku. Kamu setiap hari tidak menyentuhku. Persahabatan yang baik adalah mutual understanding, saling melihat, saling membutuhkan. Kalau kamu mengabaikan aku pun pergi. Dan aku sudah ketemu seorang pangeran dari Afrika di pelabuhan. Sebentar lagi aku kawin di Afrika. Nah, itu cerita panjang, kisah bertemu anak kecil yang kehilangan boneka. Lah saya pikir untuk anak kecil seperti itu kita memerlukan cerita-cerita yang bohong ya, bohong tapi dalam hal yang positif ya, untuk supaya karena fantasinya berbeda ya. Itu Mbak yang bisa saya ceritakan. Ini semangat bersastra saya jadi tumbuh lagi nih, mau lanjut lagi nih. Terima kasih banyak dari Swiss. Ya. Oke, sama-sama Mbak. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Papua, Mas Sigit. Sebelum kita close ya, Mas Sigit, apakah di Swiss juga ada yang namanya puisi esai? Mungkin Mas bisa share tentang puisi esai tersebut. Pajarwati Papua. Tapi sepertinya ada semua ya Mas. Tapi silakan. Maksudnya puisi esai ini puisinya Denny J.A. itu ya? Yang bawahnya ada footnote gitu ya?
Aku belum pernah menemukan itu. Belum pernah menemukan. Ya, Oke, Mas Sigit. jadi kalau begini, kalau apa namanya Faust tadi, novel puisi Faust itu kan dalam bentuk puisi, ya. Panjang sekali kan. Juga Odyssey itu dalam bentuk puisi. Memang puisi-puisi lama itu bentuknya puisi. Roman-roman epik lama kan bentuknya puisi. Itu. Tapi yang puisi isi itu aku belum pernah dengar, itu baru di Indonesia. Oke Mas Sigit. Untuk pertanyaan yang belum kebaca, nanti kita lanjut ke sharing berikutnya ya. Besok masih ada lagi jam 4 juga. Jam 4 ya, Lu? Oh, besok jam 9 pagi ya? Besok jam 9 pagi kita bersama Pak Gunoto Safari. Terus kita ada tambahan lagi di tanggal 29, kita nanti ngobrol bareng-bareng sama Badan Bahasa Kemendikbud tingkat nasional nanti ya, kita bisa ngobrol bareng sama Badan Bahasa nantinya. Mas Sigit, sebelum kita close ini, Mas Sigit bisa ngasih kata-kata pamungkas atau kata-kata yang bisa buat menulis lagi. Silakan Mas Sigit. Kita perlu mencintai puisi, terutama ya, puisi dan sastra. Ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini bermacam-macam peristiwa terjadi setiap hari. Dan kalau kita tidak ada pegangan latar belakang atau pengalaman membaca puisi atau menulis puisi atau membaca nulis karya sastra, itu kita bisa out of control gitu ya. Jadi puisi akan membentuk manusia lebih elegan, emosinya juga tidak terlalu emosi tetap ada terukur gitu ya, kegembiraan juga terukur gitu ya. Itu saja ya. Puisi dan sastra ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini buat teman-teman sebelum kita tutup, boleh dibuka dulu kameranya biar nanti kita screenshot biar bisa sama-sama gitu. Teman-teman silakan untuk dibuka profilnya, kita bisa lihat kamera masing-masing, kita foto bareng bersama Mas Sigit ini, nanti kita abadikan. Ditahan dulu sebentar. Oke, dadah dulu ya, kita say goodbye buat Mas Sigit. Terima kasih semuanya ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sigit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, buat sukses. Semuanya, terima kasih sudah mampir, sudah ikut ngobrol panjang lebar dengan Mas Sigit. Semoga ngobrol sama Mas Sigit kali ini bisa menggugah kita lagi untuk menciptakan sebuah karya sastra lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Ya, silakan buat teman-teman, ini forum bebas, misal mau tanya-tanya santai. Kita sudah close untuk program tadi. Silakan buat teman-teman, barangkali kita mau nyantai atau mau live ya, convert. Wah, Mas Naka terlihat ganteng ini. Wah, sudah ganteng sejak lahir, Bu.
Mas Naka udah lama tidak jumpa karena pandemi. Halo, apa kabar Mas Naka? Alhamdulillah saya jenengan pripun.